pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, tak ada yang mampu menahannya. Tiada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Shalom, sahabat Morning Grace yang terkasih. Mari kita awali Morning Grace kali ini dalam doa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu memenuhi hati dan pikiran kami dan membuat kami terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, kita pasti ingat setiap hari Minggu kita membaca pengakuan iman rasuli kita. Di bagian yang pertama pengakuan iman rasuli kita mengatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu pengakuan iman yang luar biasa. Sebuah pengakuan kita akan pencipta langit dan bumi ini adalah Bapa kita, Allah yang penuh dengan kasih. Ini hendak kita tandaskan kembali pada Morning Grace kali ini melalui bacaan Roma 11 ayat yang ke-36. Dan nanti kita sambung dengan Roma 12 ayat yang pertama. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Melalui bacaan Roma 11 ayat 36 kita diingatkan bahwa segala sesuatu dari Dia. Karena kebaikan Allah, karena kemurahan Allah, karena pekerjaan Allah. Baik alam semesta ini diciptakan oleh Allah maupun kita sebagai manusia juga
Bagaimana kita hari ini hidup? Kita bisa berkeluarga, kita punya orang-orang yang kita kasihi, kita punya orang-orang yang mengasihi kita. Itu semua adalah kasih karunia Allah, pekerjaan Allah kita, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Artinya kita pun diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup, biarlah bagi kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Nah lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kalau kita memiliki pengakuan yang demikian? Bagaimana kita hendak hidup? Roma 12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena itu, karena kemurahan Allah tadi, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, karena Allah yang selalu melakukan kebaikan buat kita, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita diajak oleh Rasul Paulus melalui kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kalau kita memang menghayati, mensyukuri kemurahan-kemurahan Allah, pekerjaan Allah itu, mari kita mempersembahkan tubuh kita. Artinya memberikan seluruh totalitas hidup kita. Semuanya, waktu kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita, kita persembahkan total kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, artinya persembahan yang diberikan dengan penuh hati, dengan sepenuh jiwa kita. Artinya kalau orang hidup itu kan pakai perasaan, pakai pikiran, tidak seperti orang yang sudah mati, yang tidak punya perasaan, nggak punya pikiran dan sebagainya. Kita memberi persembahan yang hidup, persembahan yang betul-betul kita berikan dengan hati, dengan seluruh pikiran dan tenaga kita. Yang kudus, yang kita khususkan untuk Allah dan yang berkenan kepada Allah. Artinya yang menyenangkan hati Tuhan. Itu bisa menjadi ibadah kita yang sejati. Artinya ibadah yang sejati justru kita hidupi dalam keseharian, termasuk dalam hidup berkeluarga. Mari kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak, sebagai siapapun di dalam kehidupan keluarga kita, termasuk di tengah pekerjaan dan dimanapun kita berada, kita hidup dengan totalitas kita. Yaitu totalitas saya hidup untuk memuliakan Dia yang menciptakan saya. Saya hidup untuk Bapa yang mengasihi saya, yang begitu murah hati pada saya. Karena itu pun saya akan bermurah hati. Saya akan berikan hati, pikiran, dan hidup saya untuk dunia ini. Tentu saja untuk kemuliaan Allah, untuk orang-orang yang kita kasih, menjadi ibadah yang sejati dalam keseharian. Nah pertanyaannya lalu bagaimana karakternya harus kita hidupi? Mari kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kalau sungguh kita menghargai dan mensyukuri dan mau memuliakan Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita, yang memberi kita segala kemurahan itu, mari kita mengalami pembaruan budi. Memperbarui cara berpikir kita, mindset kita, hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Supaya dengan demikian kita betul-betul memberi persembahan yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah dengan demikian, sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, mari yang pertama kita lakukan pembaruan budi. Supaya sebagai suami, sebagai istri, sebagai pribadi, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita hidup dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dengan hati yang penuh kasih, pikiran yang penuh dengan cinta, kehidupan yang terus mau melayani sesama demi kemurahan, demi kemuliaan Tuhan. Nah, pembaruan budi membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengakui Allah. Yang kedua, baiklah kita jadikan hidup kita ini taat kepada Bapa yang menjadi Raja kita, yang menjadi penguasa hidup kita. Dia pencipta langit dan bumi. Mari kita tundukkan hidup kita pada rencananya, kehendaknya, maunya, firman-Nya. Yang ketiga, mari gunakan seluruh hidup kita betul-betul untuk pekerjaan-pekerjaan Bapa. Karena Bapa menciptakan kita untuk kita ikut ambil bagian, memelihara alam semesta, memelihara ciptaannya, membuat dunia yang terus terjaga lebih baik dan lebih baik sampai dengan langit dan bumi yang baru. Itu rencana Allah dan kita dilibatkan. Mari jadikan keluarga kita masing-masing keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Melalui dari diri kita sendiri. Diri
yang selalu menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, pembaruan budi, cara hidup yang baik. Sehingga dengan demikian kita menjadi suami yang terbaik buat istri kita, istri yang terbaik buat suami kita, orang tua yang terbaik buat anak-anak kita, menjadi anak yang terbaik buat keluarga kita. Ini adalah salah satu cara kita menghayati betapa baiknya Bapa Pencipta langit dan bumi. Persoalannya adalah, maukah Anda dan saya hari ini, esok dan selanjutnya menjadikan tiap hari hidup berkeluarga kita, tiap hari kita bekerja, tiap hari hidup kita menjadi hari-hari memuliakan Allah Pencipta. Mari kita hayati ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menciptakan alam semesta yang begitu indah. Terima kasih sudah menciptakan kami dan orang-orang yang kami kasih. Kami ingin hidup di dalam tangan-Mu supaya Tuhan boleh pakai hidup kami bagi melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam memelihara kehidupan yang baik dan indah. Kami mau ya Tuhan belajar tiap hari menjadi ibadah yang sejati sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, demi kemurahan Allah, hiduplah dengan totalitas buat kemuliaan Tuhan. Amin. Roh-Mu berkarya, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, tak ada yang mampu menahannya. Tiada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tentu